siapapun itu boleh, akan tetapi tidak untuk merusak hubungannya. Wallahu a'lam. Bib, maksudnya gini Bib, jadi mencintainya itu melakukan hubungan. Oh itu salah kalau seperti itu. Dan lalu Maksudnya salah apakah salah dalam arti tidak menikah ya. Kalau menikah mungkin benar. gitu Bib. Terus itu memang kan kalau mencintai itu kan tidak disalahkan juga, tapi ketika dia mencintai suami orang lalu si suami juga suka juga, akhirnya melakukan istilah kajian hubungan hubungan bukan sorry ya bukan hubungan yang lain yang aneh-aneh, suka sama suka lah gitu Bib, itu kan memang tidak dibolehkan, kecuali lalu dia kalau misalnya dia minta untuk dinikah. Terus lalu untuk dia minta dinikah tapi eh, tidak pengen ketahuan sama istrinya. Itu kan maksudnya mohon maaf pelakor berarti Vip. Bagaimana Vip? Boleh, boleh. Dalam hukum agama boleh menikah menikah eh, diketahui oleh istri yang pertama boleh, menikah tidak diketahui dengan istri yang pertama boleh. Akan tetapi tidak dengan hukum negara kan begitu. Mungkin ada yang Kalau bertanya di bawah, silahkan. kalau 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 hukum negara kan untuk menikah dengan yang kedua kan itu harus ada tanda tangan dari istri yang pertama kan. Itu kalau kalau hukum negara. Tapi kalau hukum agama tidak, cukup dia membawa 5 rukun dari rukun nikah saja. Wallahu a'lam. So, ya. Oh iya, tadi terus ada pertanyaan nih dari siapa tuh? Dari siapa tadi tuh? Yang di bawah tuh all sop apa tuh namanya tuh? Sebentar. Oh, ini nih dia. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni dosa ayahku karena tidak tahu kalau menghantarkan jenazah begitu dosa. Oh, mungkin dia lagi ini ya. Iya. Ricky Ricky Sok namanya. Mungkin dia lagi Iya. halangin bagaimana gitu. Iya, lebih baik perempuan itu mendoakan dari rumah. Dan dan apa baik buruknya seorang anak laki-laki, apalagi anak laki-laki, itu tersambung sampai sekarang sama orang tua kita biarpun orang tua kita sudah meninggal. Begitu juga perempuan. Perempuan biarpun sudah menikah, itu pahalanya bisa tersambung dengan orang tua kalau dia taat dengan suaminya. Kalau dia taat dengan suaminya, itu pahalanya tidak putus, akan diberikan kepada orang tuanya. Karena ada satu kenyataan di zaman Nabi Muhammad SAW yang ada satu orang tua ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa taala padahal amalnya sedikit dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW berterima kasih kepada Nabi dan ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu mencetak perempuan yang soleha untuk suaminya. Hmm, Oh, seperti itu. hmm. Tapi di sini Bib ada menarik Bib, di room ini kita ada yang menarik salah satunya. Apa itu? Anda belum Sahabat tahu. ya, sahabat saya ini Koko Racing, kalau saya sih Masya Allah ya, Koko Racing ini non-muslim, tapi dia itu sangat senang Alhamdulillah. terhadap kajian-kajian. Ini kita ada di bawah saya nih, di samping Ustadz Haryanto. Dia itu kalau dia Alhamdulillah. orang dengar dengan ayat suci, apa dia tuh senang tuh. Nih, Alhamdulillah. Itulah ini apa ya? Mungkin mungkin dengar kajian dimanapun bisa. Cuman hidayah milik Allah. betul. Hidayah tetap milik Allah. Kita tidak bisa memaksa Koko Racing, ayo Islam. Biarpun dia suka dengan Islam. Biarpun dia suka dengan Al-Quran. Biarpun dia suka dengan sholawat. Tapi kalau belum belum Allah tentukan, belum bisa. Tidak bisa kita memaksa. Jadi kalau Koko Racing senang dengan ayat-ayat Al-Quran, nggak apa-apa sering dengarkan. Sering mendengarkan sholawat, sering mendengarkan kajian. Nah, seperti itu. Kita senang. Kalau ada saudara-saudara kita yang satu negara, beda agama, itu senang dengan kajian-kajian, senang dengan Al-Quran, kita pun ikut senang. Hmm. Dan bahkan Koko Racing itu mengajak untuk teman-temannya ini, teman-teman saya juga sih, anak-anak motor Harley segala macam. Bahkan Koko Racing ini, ayo ajak-ajak yang lain, ayo ayo kita lihat pengajian kita nih. Gitu. Ini di samping sahabat saya.
kokoh. Alhamdulillah. Iya, jadi makanya dia ngajak Salam kan kenal konsekuensinya. kemarin kan yang kita sandra ada satu ya Pak Ustadz ya si itu ya si Indra Hartawan. Ya, Hmm. Ya mungkin ada yang bertanya lagi nggak Pak Ustadz, perempuan dikenal nakal tapi dia ya, selalu berdekatan diri ini kepada Allah. ada pertanyaan Habibana. Jika perempuan dikenal nakal tapi ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan itu Habibana? Itu pertanyaan dari Rizky Sok. Masya Allah. Pertanyaannya Masya Allah. Kadang kita tidak bisa menghukum manusia itu dengan perilaku mereka. Kayak seperti ada seorang pelacur. Kita sering dengar ya, seorang pelacur memberi minum anjing yang sedang kehausan ditaruh di surga. Makanya kita tidak bisa memvonis, ente ini nakal, ente ahli dosa. Itu bukan bidang saya. Bidang saya cuma bisa mengatakan perbuatan tersebut mengandung dosa. Bukan berarti saya memvonis ini, dia nih sampai akhir hayatnya atau nanti dia nih ahli neraka. Tidak bisa memvonis seperti itu. Jadi ketika kita melakukan dosa itu, dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'atiha tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan ramai bertakwa, dalam keadaan sepi bertakwa. Watbi sayyi'atiha tamhuha, dan barenginlah keburukanmu dengan kebaikan. Karena keburukan itu obatnya kebaikan. Dan tadi buat pertanyaan yang tadi, saya tidak bisa memvonis kamu ini lah hukumnya salah, hukumnya tidak benar. Saya tidak bisa memvonis seperti itu. Yang penting ketika engkau melakukan keburukan, dibarenginlah dengan kebaikan. Sebanyak apapun maksiat kita tetap sholat. Sebanyak apapun dosa kita tetap kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita dalam keadaan husnul atau su'ul khotimah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Insya Itu Allah. jawaban sangat luar biasa dari Habibana, Masya Allah. Mungkin ada tambahan dari saya ya, Habibana. Mohon maaf Habibana. Itu Nggak apa-apa. sesuai dengan Gembira kita yang ditambahin. dikatakan Habibana. Masya Allah. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim," kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi sebanyak